Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Evan. Jadi di cerita kali ini Evan mau kalian dengerinnya pakai headset. Perkenalkan, nama gue Andika. Umur gue 18 tahun. Waktu itu ada acara renang bersama di sekolah gue. Lo tahu, gue kebagian sekelompok sama anak-anak nakal. Kalian tahu kan, kalau setiap kelas itu pasti ada decking-decking kayak gitulah, geng-gengan. Ya biasalah anak-anak teladan. Kita renangnya kebagian jam 8 pagi karena kelompok satu. Di situ gue berempat dan ujian praktek renang pun dimulai. Di sana kita renang beberapa gaya dan habis ujian praktek kita makan mie bareng sambil ngobrol-ngobrol tentang renang tadi. Di situ gue salut sama mereka. Ya walaupun senakal-nakalnya dia, tapi dia care banget sama orang lain dan solidaritasnya itu tinggi banget pokoknya. Gue jadi salah menilai mereka. Ternyata dia ada baiknya juga. Singkat cerita, kita udah beres. Mau siap-siap mandi. Dan ganti baju buat OTW pulang. Tapi mereka malah ngajak gue nonton ski di Papap. BTW, 3 orang itu namanya Sidik, Kiki, sama Yoga. Nah, yang ngajak nonton itu namanya Yoga. Dia leader dari geng tersebut. Dia bilang ke gue kayak gini, "Dika, hey, sini lu. Ada apa? Sini bentar. Mau nonton nggak?" "Nonton apa?" "Ya udah sini dulu." Gue pun langsung ke sana. Habis itu gue diajak deket kamar mandi. Lalu gue tiba-tiba disuruh masuk ke kamar mandi dan Sidik sama Kiki menyusul. Terus Yoga lihat situasi di luar. Kata Yoga, "Aman bro." Lalu si Yoga ngeluarin HP-nya dia dan mereka bertiga nonton. Dan ya gue juga nonton. Abis nonton itu dia tiba-tiba mau lico. Ya biasalah kayak gitu dan gue kaget kayak ternyata punya mereka pada gede-gede gitu. Tapi nggak jadi karena kita berempat dipanggil untuk disuruh pulang karena banyak kelompok lain yang belum giliran. Katanya sih tempatnya mau dipakai sama kelompok selanjutnya. Maka dari itu, kita berempat langsung siap-siap untuk pulang. Tiba-tiba si Yoga nanya ke gue, Dik, lu pulang sama siapa? Gue nggak lihat lu bawa motor." Kata gue, "Iya ga, gue kebetulan lagi nggak bawa motor, soalnya lagi di servis. Tadi juga gue kesini pakai Grab." Kata Yoga, "Ya udah lu pulang bareng gue aja. Tenang kok. Jangan takut sama gue mah. Gak bakal aneh-aneh. Gak bakal ugal-ugalan kok." Di situ jujur, tingkah lakunya dia cool banget. Kayak gue tuh punya kakak seumuran gitu. Posisi pulang, gue sama si Yoga dan Sidik sama si Kiki. Kita dua motor. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba motornya si Kiki malah mogok. Dan lu tahu, sikap si Yoga ke temennya itu care banget. Solidaritasnya itu tinggi banget pokoknya. Dia langsung tancap gas nyamperin motornya si Kiki yang lagi mogok itu. Terus dia bilang, "Ya udah gue beli dulu bensin Ki, tunggu di sini." Terus Yoga malah nurunin gue. Katanya dia mau ngebut. Jadi kalau sambil bonceng gue takut gue kenapa-kenapa. Anjir, di situ dia mah kayak ke cowok juga ngejaga apalagi ke cewek gitu. Dalam hati gue beruntung banget kalau ada cewek yang pacaran sama dia. Dan di situ gue cuman senyum-senyum gak jelas sambil ngebayangin ya kayak gitulah. Setelah beberapa menit kemudian dia balik lagi bawa bensin. Setelah itu kita jalan lagi dan si Kiki sama si Sidik bilang, "Gak, gue duluan ya." Di situ Yoga salaman sama gengnya dan gue juga ikut salaman sama dia. Terus gue tanya ke si Yoga, "Oh, rumah mereka di simpang sana ya, Ga ya?" "Iya, kenapa lu baru tahu?" "Iya, gue baru tahu, Ga." Tiba-tiba hujan deras dan posisinya di situ nggak ada tempat neduh.
Terus Yoga tiba-tiba berhenti di pinggir jalan sambil buka jaketnya. Terus dia bilang, "Dik, nih pakai jaket gue biar lu nggak masuk angin." Anjir, gue di situ kaget dan gue di situ bilang, "Lu aja yang pakai, lagian kan lu yang nyetir." Gue bilang kayak gitu kan. Terus dia ngegas sambil kayak agak marah gitu. Dia bilang, "Udah dik, pakai aja. Kenapa sih susah amat diatur? Ntar kalau lo sakit, gue harus tanggung jawab. Soalnya kan gue yang bareng sama lu." Dalam hati, ini anak udah makul, ganteng, perhatian lagi. Di situ jujur, gue agak pengen nangis dibentak sama dia. Soalnya gue baru banget gitu dibentak sama temen. Sambil nyari tempat neduh, dia bilang, "Dik, lu pegangan ke perut gue ya. Gue mau ngebut." Lu tahu ngebutnya dia udah kayak mamang racing, setiap ada mobil dia salip terus. Gak ada kendor-kendornya. Untungnya gak berapa lama ada tempat neduh. Dalam hati gue, aduh, untung ada tempat neduh. Kalau enggak, kayaknya gue udah diajak mati sama dia. Singkat cerita, gue udah neduh di sana. Dan lu tahu, gue ngelihat dia kayak kedinginan banget. Karena hoodie-nya dipakai sama gue. Gue merasa bersalah sama dia. Gue di situ bilang, "Lu nggak bawa jas hujan?" "Enggak dik, lupa gue." "Ya udah nih, hoodie pakai aja sama lu. Gue tahu lu kedinginan." "Enggak, pakai aja sama lu. Udah biasa gue kehujanan kayak gini." Dia malah ngegas lagi dong. Ya udah gue diem. Hujan pun udah reda. Kita lanjut jalan. Dan bentar lagi gue nyampe di rumah gue. Dan rumah si Yoga masih jauh. Gue bilang, "Gak, mampir dulu sini ke rumah." Dan Yoga pun mengiyakannya. "Dik, gue minta air hangat boleh?" "Ya boleh lah. Bentar gue ambilin ya." Di situ tiba-tiba hujan gede lagi. Dan mau nggak mau si Yoga gue ajak ke kamar gue karena nggak ada siapa-siapa di rumah gue. Dia bilang, "Dik, rumah lu gede banget ya. Ada kolam renangnya juga." "Enggak kok, enggak. Ini rumah orang tua gue, gak." Di situ gue tawarin dia nginep karena gue bilang, eh "Gak, lu nginep di sini ya. Gue takut kalau sendiri. Lagian orang tua gue udah pulangnya lusa." Ya elah dik, lu manja banget jadi orang. "Enggak, gue nggak bisa. Gue mesti pulang. Kasihan nenek gue di rumah sendiri." Gue di situ kaget. "Hah? Emangnya lu tinggal sama nenek lu?" Kata dia, "Iya, karena ortu gue udah lama ninggalin gue. Gue cuman punya nenek doang." "Ya udah, lu makan dulu, mandi dulu di sini ya, pakai baju gue. Ntar kalau hujannya reda lu bisa pulang." "Ya udah dik, mana kamar mandinya? Gue mau mandi dulu." Singkat cerita, dia beres-beres mandi. Terus lanjut makan. Abis itu dia bilang, "Dik, gue ngantuk, pengen tidur bentar ya." "Ya udah, lu tidur di kamar gue aja." Lu tahu kenapa? Dia tiba-tiba ngantuk karena gue kasih obat lah. Gue kasih obat tidur sama dia. Diminumnya. Jujur, gue di situ udah suka banget sama dia karena dia ganteng, tingkah lakunya bikin gue ngangenin gitu. Di situ gue grepe-grepe dia, gue lihat anehnya dia gede banget dan panjang banget, terus ya dan mulus banget gitu, kayak ya impian gue lah gitu. Udah cool, udah kalian bisa ngebayangin deh kayak gimana bentukannya. Gue di situ mainin punya dia. Gue masukin ke anunya gue dan tiba-tiba dia bangun. Terus dia bilang, "Lu ngapain dik? Apa-apaan ini anjing?" Gue kaget di situ. Dia bener-bener marah banget sama gue. Sampai mau mukul gue, cuman dia tahan tangannya dia. Jadi nonjoknya ke tembok. Tiba-tiba dia pulang.
Dan gue tahan sambil minta maaf. Gak, sorry, maafin gue. Dia malah diem dan liatin gue dengan tatapan sinisnya. Sambil bilang ke gue kayak gini, "Hei Dik, gue kira lu normal ya. Gue gak nyangka lu gay." Di situ gue cuman diem dan duduk. Tiba-tiba dia ngomongnya ngegas. Dik, lu sejak kapan jadi begini ha? Pantes aja kelakuan lu manja kayak cewek. Orang lu suka sama cowok lagi. Ya, gue gue nggak bisa ngomong apa-apa di sana. Gue cuman bisa diem. Tiba-tiba gue emosi sama dia. Gue bilang kayak gini, "Iya gak, gue suka sama lu. Lu mah gak pernah ngertiin gimana posisi gue. Gue dari kecil ditinggal sama orang tua gue karena dua-duanya sibuk mikirin karirnya. Sedangkan gue deket sama lu, gue merasa gue disayangi. Bukan kayak orang tua gue apa-apa diganti dengan uang." Karena gue ngomong kayak gitu, dia kaget dan tiba-tiba meluk gue. Gue di situ nangis dan dia bilang, "Udah Dik, udah jangan nangis. Maafin gue ya kalau gue bentak-bentak lu tadi." Udah dong Dik, jangan nangis ya." Dia pokoknya ngebujuk gue. Aduh, gue jadi nggak enak gini. "Udah ya Dik, jangan nangis lagi. Gini deh, lu takut sendirian di sini kan? Ya udah lu ikut gue aja." Di situ gue cuman diem sambil ikut ke rumahnya dia. Dan di jalan dia mampir dulu ke Alfamart buat beli coklat. Tiba-tiba coklat itu kasih ke gue. "Nih makan coklatnya. Udah jangan nangis lagi. Makan tuh coklatnya biar gak bad mood lagi." Jujur, dia cool banget anjing. Gue suka sama dia. Dasar mencintai cowok normal itu bener-bener sulit banget. Setelah sampai rumahnya, gue salaman sama neneknya dan nginep di rumahnya. Di rumahnya dia gue kaget karena semuanya serba sederhana banget. Kompornya itu bukan pakai gas, tapi pakai kayu bakar. Gue bengong dan tiba-tiba dia bilang, "Kenapa Dik? Jelek ya rumah gue? Rumah gue emang kayak gini. Gak semewah rumah lu. Gue dari kecil di sini sama nenek." Enggak kok, enggak, bukan kayak gitu, gak. Maksud gue kaget aja gitu, ternyata lu pekerja keras. Terus ini coklat gue ganti aja pakai uang gue ya, karena gue tahu dia nggak punya banyak duit. Terus kata dia, "Enggak Dik, gue ikhlas kok. Kebetulan gue baru gajian juga." "Hah? Emang lu kerja apa?" "Kerja gue di bengkel. Di bengkel Dik, jadi montir. Kalau pulang sekolah, biasanya gue langsung kerja sampai malam." Gue perhatian banget sama dia, tapi dia orangnya cool gitu, jadi gak kelihatan penderitaan hidupnya gitu. Kayak dia tuh mukanya datar banget. Kayak gimana ya, gue susah ngejelasinnya. Di situ gue jadi makin sayang sama dia. Di kamarnya dia, gue bilang, "Gak, gue suka sama lu." "Eh, ngapain lu? Ngapain lu Dik ngomong kayak gitu? Gue masih normal ya, gue masih suka sama cewek." Di situ gue langsung tidur dan jujur sakit hati banget dikatain kayak gitu. Gue bangun jam 8 karena besoknya gue libur. Dan gue lihat dia jam 5 udah bangun, udah bantuin neneknya masak, beres-beres rumah. Sedangkan gue baru bangun. Terus neneknya bilang ke gue kayak gini, "Dek, bangun, nenek udah masak. Sini makan dulu." Pas gue makan, si Yoga nih malah bilang ke neneknya kayak gini, "Nek, dia mah anaknya manja, gak mungkin mau makan makanan kayak kita. Dia mah kastanya tinggi, beda sama kita orang biasa." Sial. Di situ gue pengen nonjok aja tuh muka si Yoga. Terus kata neneknya, "Gak, kamu jangan kayak gitu. Nenek gak pernah ajarin kamu kayak gitu ke orang lain, gak baik." Dalam hati gue rasain tuh,
Untung si nenek belain gue. Intinya gue penasaran sama dia. Gue mau dia jadi pacar gue gimana pun caranya. Habis itu dia nganterin gue ke rumah. Gue bilang, "Yoga, lu temenin gue dulu sampai sore ya." Gak bisa gue. Banyak kerjaan mau bantuin nenek gue. Terus di situ gue pura-pura nangis. Gue pura-pura nangis dulu. Gue di situ manja-manja sama dia. Dan rencana gue berhasil ternyata. Dia mau nemenin gue. Gue di situ manja-manja sama dia udah layaknya pacaran. Gue nyender di bahunya dia. Kayak gitulah. Terus gue ngomong sama dia. Mau nggak begituan sama gue? Sambil ngakak dia bilang, mau dimasukin kemana Dika? Lu jangan ngadi-ngadi. Masa cowok sama cowok nggak bakal enak? Terus di situ gue liatin video begituan dan dia bilang, oh gini ya kalau cowok sama cowok. Ya udah ayo yoga, gue lagi pengen. Tiba-tiba dia berdiri dan nunjuk sama gue. Hedik, gue masih normal. Ingat ya, gue nggak mau deket-deket sama lu lagi. Udah sampai sini aja. Lu jangan cari-cari gue lagi. Jangan chat-chat gue lagi. Gue jijik sama lo. Tiba-tiba dia pulang. Besok paginya di sekolah. Di sekolah dia bener-bener berubah banget dia tuh sama gue. Dia kayak benci sama gue. Kayak bahkan ketika papasan muka aja dia malah buang muka. Sampai sekarang dia nggak bisa gue dapetin. Susah banget kalau mencintai cowok yang normal. So jadi inti dari cerita kali ini buat kalian yang jangan deh, jangan sekali-kali lu suka sama yang normal karena gimana ya kayak merasa tertantang adrenalin gitu. Lu tahu kayak susah banget gitu kayak nggak mungkin. So guys, buat kalian yang punya cerita menarik lagi, jangan lupa untuk kirim di email gue di bawah. And see you next time by video. Dadah.